Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Sering banget kan, kita punya ide besar, pengen banget ngatasin masalah rumit, tapi terus mandek sama pertanyaan. Ini gimana caranya biar beneran berhasil? Iya, iya. Apalagi kalau situasinya nggak pasti, banyak banget yang terlibat, rasanya kayak nyusun puzzle tapi nggak tahu gambarnya gitu. Persis, persis. Pertanyaan itu fundamental banget ya. Dan sumber kita kali ini, bab 6 dari buku Do Bigger Things, ini nawarin jawaban yang menarik banget. Dan menurut saya, praktis. Oh ya, praktis gimana tuh? Buku ini nggak cuma ngomongin ide brilian aja, tapi fokus ke apa sih yang beneran dibutuhin buat ngejalanin ide besar itu sampai sukses. Terutama dalam konteks yang mereka sebut inovasi ekosistem. Inovasi ekosistem. Iya, jadi suksesnya itu nggak tergantung satu pihak doang gitu. Oke, inovasi ekosistem. Istilah penting nih. Jadi ini bukan proyek sendirian ya, tapi melibatkan jaringan, ada aktor, teknologi, aturan main yang, kompleks. Nah, itu dia. Bab ini bilang, sukses di situasi gitu tuh bukan untung-untungan atau keajaiban, tapi ada prinsip kerja, ada pekerjaan khusus yang perlu dilakuin. Tepat. Dan tujuan diskusi kita kali ini yaitu ngebongkar 3 pekerjaan inti yang disebut di bab 6 itu. 3 pekerjaan inti ya? Iya, kita nggak cuma lihat apa aja pekerjaannya, tapi juga gimana ketiganya itu saling terkait, saling dukung gitu. Dan kenapa kalau kita bisa kuasain ketiganya, ini bisa jadi kunci bedanya antara ide yang gagal sama perubahan nyata yang berhasil. Kita coba pakai contoh-contoh dari sumbernya, biar lebih kebayang. Wah, menarik banget. Oke, langsung aja deh. Pekerjaan pertama yang dibahas di bab 6. Ini soal bikin solusi yang lengkap atau menyeluruh. Kedengarannya sih logis ya, tapi maksudnya apa nih dalam konteks inovasi ekosistem? Apa sekedar semua fitur kudu ada? Jauh lebih dalam dari sekedar fitur lengkap. Pekerjaan pertama ini nuntut kita mikir secara sistemik. Sistemik. Ya, jangan kejebak cuma di satu elemen solusi aja, biarpun itu yang paling keren atau paling baru gitu. Sumbernya ini ngutip Jane Jacobs, pemikir perkotaan itu loh. Analoginya bagus. Oh, Jane Jacobs. Gimana tuh? Dia bilang trotoar kota itu nggak ada artinya sendirian. Baru berarti kalau nyambung sama bangunan dan fungsi lain di sekitarnya. Intinya ya gitu, bagian-bagian solusi kita kudu berfungsi bareng dalam satu ekosistem yang utuh, nyambung semua. Jadi bahayanya kalau kita malah jatuh cinta sama satu solusi aja ya. Misalnya, teknologi canggih nih, ini pasti obat mujarab, gitu kan? Nah, Padahal, tanpa elemen pendukung lain yang mungkin kelihatannya biasa aja atau malah ngebosenin, teknologi itu jadi nggak guna. Kayak punya mobil kenceng, tapi nggak ada jalan atau bensinnya gitu ya. analogi yang pas banget. Bab 6 itu ngasih contoh kuat soal pendidikan anak perempuan di kamp pengungsian Irak. Oh iya, saya baca itu. Idenya kan pakai teknologi belajar online, keren kan? Solusi modern buat masalah penting. Tapi, di lapangannya beda cerita. Kenapa emang? Ya apa gunanya platform canggih kalau anak-anaknya nggak punya akses komputer atau HP? Kalau listriknya bayar pet, internetnya jelek atau mahal? Kayak digambar di sumbernya itu, satu aja elemen penting hilang atau nggak jalan, ya udah, keseluruhan sistem yang diharapkan itu bisa gagal total. Teknologinya cuma jadi pajangan. Saya jadi ingat cerita Batu Syik Mayangan Bayar yang diangkat juga. Nah itu dia. Remaja Mongolia yang sukses banget ikut kursus online super susah dari MIT lewat edX. Awalnya mungkin mikir, wah hebat banget edX. Tapi ternyata nggak sesimpel itu kan? Oh, jauh lebih kompleks. Dan ini contoh sempurna buat pekerjaan pertama tadi. Suksesnya Batu Syik itu bukan cuma karena dia pintar atau platform edX-nya bagus. Terus karena apa dong? Di baliknya itu ada ekosistem pendukung yang udah ada di Mongolia waktu itu. Ada infrastruktur IT yang lumayan modern, internet, jaringan 3G, tapi lebih dari itu ada komunitasnya. Komunitas. Iya, kepala sekolahnya ternyata lulusan MIT juga, suportif banget. Ada mahasiswa Stanford yang bantuin dia. Bahkan ada kelas-kelas satelit lokal yang pakai kurikulum online gratis itu. Jadi suksesnya dia itu hasil interaksi banyak elemen infrastruktur, platform, dukungan komunitas, inisiatif lokal. Bukan cuma satu hal aja. Kayak nyusun puzzle tadi ya. Nggak bisa cuma fokus ke potongan yang paling kinclong. Bener. Kudu lihat gimana semua potongan besar, kecil, keren, nggak keren itu nyambung jadi gambar utuh. Dan seringnya, potongan yang biasa aja, kayak listrik atau dukungan komunitas, itu malah jadi fondasinya. Betul banget. Ngelihat gambaran utuh ini kayaknya gampang diomongin tapi susah dilakuin ya.
Susah. Soalnya kita kan biasanya fokus ke yang baru, yang teknologi, yang inovatif. Pekerjaan pertama ini maksa kita ngelawan itu. Nuntut kita buat, pertama, metain semua komponen yang dibutuhin. Kedua, pahamin keterkaitannya. Keterkaitannya ya? Iya, gimana satu komponen ngaruh ke yang lain. Ketiga, pastiin nggak ada komponen penting yang kelewat atau dianggap enteng. Jangan sampai ada lubang di ekosistem kita, soalnya lubang kecil aja bisa bikin tenggelam. Ini soal bangun fondasi yang kuat dulu. Metain komponen sama keterkaitannya. Oke, itu kebayang langkah konkretnya. Nah, setelah kita coba lihat solusi secara utuh, bab 6 ngenalin pekerjaan kedua. Judulnya unik banget nih. Pastikan semua orang dapat poni. Haha, iya. Ini jelas metafora kan ya? Masa kita disuruh bagi-bagi kuda poni beneran? Datangnya dari mana sih istilah ini? Terus artinya apa buat kita? Haha, ya jelas metafora lah, tapi cerdas dan kuat maknanya. Istilah poni ini, maksudnya imbalan, manfaat, atau nilai yang berarti dan dirasain sama tiap partisipan kunci di ekosistem inovasi kita. Ya partisipan kunci, bukan cuma pengguna akhir. Nah itu dia, bukan cuma pengguna akhir. Semua yang terlibat atau kena dampak, sumbernya ngutip Lauren Nordgren, dia nekenin soal kekuatan penolakan. Kekuatan penolakan? Iya, seringkali orang nolak ide baru bukan karena idenya jelek, tapi karena ada sesuatu di ide itu yang merugikan, ngancem, atau nggak nguntungin buat mereka. Pribadi atau organisasi. Intinya, orang dan organisasi itu bukan roda gigi pasif aja. Mereka punya motivasi, tujuan, ketakutan, kepentingan sendiri. Wah, ini langsung keingat cerita workshop inovasi PBB di Jenewa itu. Ah, iya betul. Para inovator hebat dari mana-mana kumpul, terus ditanya, hambatan terbesarnya apa? Jawabannya sering muncul, seseorang bakal bilang no. Apa ini karena poninya nggak dapat? Atau malah ngerasa dirugiin? Yang mungkin perannya nggak kelihatan langsung tapi punya kekuatan buat ngehambat atau gagalin. Bisa jadi regulator, mitra internal, serikat pekerja, bahkan kompetitor. Kalau motivasi mereka nggak diakomodir, poninya nggak ada atau malah hilang, wah mereka bisa jadi batu sandungan. Ini benar-benar nantang paradigma umum ya, apalagi di dunia desain. Kita kan sering banget dengar user-centered design, design thinking ala IDEO gitu, yang pentingin empati ke pengguna akhir. Iya. Tapi bab 6 ini kayaknya bilang itu penting, tapi nggak cukup. Buat inovasi ekosistem, fokus ke pengguna aja malah bisa jadi bumerang. Persis. Fokus ke pengguna itu lompatan besar dan bagus banget. Dibanding dulu ya inovasi menara gading yang nggak peduli pengguna. Tapi, bab 6 bilang, buat inovasi ekosistem yang kompleks, cakupannya kudu lebih luas lagi. Lebih luas gimana? Nggak bisa cuma mikirin pengguna akhir. Kudu secara sistematis metain semua aktor kunci. Siapa mitra yang dibutuhin, siapa pemasok, gimana regulator pemerintah, kebijakannya bisa bantu atau hambat kan? Gimana departemen lain di kantor sendiri? Bahkan, gimana pihak-pihak yang mungkin ngerasa terancam atau kalah sama inovasi kita? Waduh, metain semua aktor aja udah PR besar. Terus poninya gimana? Apa semua pengen hal yang sama? Justru itu kuncinya. Motivasi mereka macam-macam banget. Ada yang ngejar untung, ada yang nyari dampak sosial, ada yang pengen kerjaannya gampang, ada yang ngejar nama baik, ada juga yang cuma pengen aman, takut perubahan. Bener juga. Nah, poni yang efektif itu kudu cocok sama motivasi unik masing-masing aktor ini. Nggak bisa kita tawarin duit ke organisasi yang fokusnya dampak sosial kan? Atau janjiin efisiensi ke pihak yang malah ngerasa kerjanya terancam. Ini butuh pemahaman mendalam soal sudut pandang dan kepentingan tiap aktor. Nggak bisa asumsi dari atas. Proses desain yang lebih kompleks lagi. Desain nilai atau manfaat yang pas buat seluruh jaringan aktor. Biar mereka mau gabung, kontribusi, atau paling nggak ngehalangin. Kayak bangun koalisi yang saling untung gitu ya. Istilah bangun koalisi yang saling menguntungkan itu pas banget. Pekerjaan kedua ini intinya soal, pertama, sadar identifikasi semua aktor kunci, dan pahami motivasi mereka. Kedua, proaktif, rancang dan komunikasikan nilai atau poni yang jelas buat masing-masing. Ketiga, pastiin secara keseluruhan ekosistemnya bikin situasi win-win atau setidaknya win neutral buat sebanyak mungkin pihak. Ini soal ngelola politik inovasi secara cerdas dan empatik. Ngelola politik inovasi. Oke. Jadi, kita butuh solusi menyeluruh, job 1, terus pastiin semua aktor dapat poni, job 2. Nah, pekerjaan ketiga ini kedengarannya tantangan mental paling berat nih. Merangkul ketidakpastian, ketidaktahuan, dan perubahan.
Nah, ini dia. Rasanya kayak ngelawan insting kita ya, apalagi di proyek gede penuh risiko. Bukannya kita harusnya berusaha ngilangin ketidakpastian pakai rencana matang? Kompleks, ya dasarnya penuh ketidakpastian, ambigu, perubahan nggak terduga. Iya sih. Berusaha bikin rencana super detail di awal biar semua resiko hilang, itu seringnya ilusi. Malah, kayak dibilang di sumbernya, rencana yang terlalu kaku di awal justru bisa bikin resiko baru. Loh kok bisa? Iya, karena jadi nggak fleksibel. Nggak bisa adaptasi pas ketemu kejutan atau pelajaran baru dari lapangan. Kita kekunci sama asumsi awal yang mungkin salah. Jadi kayak paradoks gitu ya. Cara terbaik ngelola risiko ketidakpastian itu bukan dengan makin banyak analisis di awal, tapi justru mulai bertindak. Agak ngeri juga ya kedengerannya. Tepat sekali. Tapi kuncinya, bertindak secara cerdas dan terukur. Bab 6 sama bab 11 juga nekenin siklus penting ini. Bertindak, act, belajar, learn, beradaptasi, adapt. Act, learn, adapt. Oke. Gak usah nunggu semua rencana raksasa sempurna dulu baru jalan. Sebaliknya, mulai dengan bangun dan luncurin sebagian kecil tapi fungsional dari ekosistem itu. Di buku disebutnya thin slice, irisan tipis. Thin slice, irisan tipis. Contohnya gimana tuh? Misalnya, daripada langsung bikin platform pendidikan online nasional, mungkin mulai aja dulu pilot project di satu sekolah atau satu komunitas kecil, fiturnya yang inti aja. Oke, bikin versi mininya dulu. Terus Amati baik-baik apa yang terjadi pas thin slice ini ketemu dunia nyata. Apa yang jalan, apa yang enggak, asumsi mana yang benar, mana yang salah, gimana reaksi pengguna dan aktor lain. Ini fase belajar, learn. kumpulin data ya? Iya, data dan insight-nya apa, bukan cuma nebak-nebak di ruang rapat. Nah, dari situ masuk fase beradaptasi. Adapt. Mungkin perlu ubah fitur, ubah cara deketin aktor, benerin model bisnis, atau bahkan kalibrasi ulang tujuan besar kita kalau datanya nunjukin arah lain atau jalur awal buntu. Siklus act, learn, adapt ini diulang terus. Ini cara navigasi ketidakpastian dan kelola resiko secara aktif, bukan dihindari. Siklus Eckler-Adapt ini masuk akal sih buat belajar sambil jalan. Tapi bab 6 nyebut juga path dependence atau ketergantungan jalur. Maksudnya apa nih? Apa ada hubungannya sama siklus tadi? Jangan-jangan tiap tindakan kita malah ngejebak? Pertanyaan bagus banget. Path dependence itu ya konsekuensi yang nggak bisa dihindari kalau kita belajar sambil bertindak. Artinya gini, tiap thin slice yang kita luncurin, tiap eksperimen buat belajar, itu nggak cuma ngasih info, tapi juga secara nggak langsung ngebentuk realitas di sekitar kita. Ngebentuk realitas. Iya, dan akibatnya ngaruhin bahkan ngebatasin pilihan kita ke depan. Contohnya, kalau thin slice pertama pakai teknologi A, mungkin nanti jadi lebih susah atau mahal buat pindah ke teknologi B, karena udah keburu bangun infrastruktur atau keahlian di A. Tiap langkah itu buka beberapa pintu tapi nutup pintu lain. Ini kayak biaya belajar sambil jalan gitu. Wah, jadi gimana dong nyikapin path dependence ini? Biar nggak kejebak jalur salah. Kuncinya ya kesadaran sama jago adaptasi. Kudu sadar tiap langkah ada konsekuensi jangka panjangnya. Makanya proses belajar sama beradaptasi jadi penting banget. Nggak cuma siap adaptasi detail kecil, tapi juga harus berani dan fleksibel buat adaptasi desain ekosistem keseluruhan. Atau bahkan tujuan strategis kalau emang pembelajaran nunjukin jalur awal udah nggak pas atau ada peluang lebih bagus. Butuh kepemimpinan adaptif sama organisasi yang lincah. Jadi path dependence bukan berarti pasrah, tapi kita kudu pinter nari bareng dia. Pinter nari barang path dependence. Suka saya metaforanya. Jadi pekerjaan ketiga ini bukan berarti asal jalan tanpa arah ya. Bukan. Tapi justru pakai tindakan terukur sebagai alat utama buat belajar dan secara sadar bangun kemampuan buat adaptasi terus-menerus berdasarkan temuan di lapangan. Persis. Pekerjaan ketiga ini soal numbuhin keberanian buat mulai walau belum semua jawaban ada, pakai tiap langkah sebagai kesempatan belajar berharga, dan ngembangin kelincahan serta kerendahan hati buat terus nyesuaiin pendekatan. Jangan sampai takut sama ketidakpastian bikin kita diem. Mulai aja dari thin slice yang paling masuk akal, belajar secepatnya, adaptasi dengan cerdas. Luar biasa. Coba kita rangkum ya 3 pekerjaan penting dari bab 6 ini biar makin nempel. Pertama, sukses butuh kita lihat gambaran utuh, bikin solusi yang menyeluruh, pastiin semua balok Lego, teknologi, orang, proses, aturan, nyambung benar biar sistemnya jalan. Nggak ada yang kelewat. Betul. Kedua,
Kita kudu sadar identifikasi semua aktor kunci, pahami motivasi mereka yang beda-beda, dan pastiin tiap orang dapat poni, imbalan atau nilai yang berarti buat mereka. Biar mau ikut atau minimal nggak ngehalangin. Bangun koalisi win-win. Sip. Dan ketiga, kita kudu merangkul ketidakpastian, ketidaktahuan, dan perubahan. Jangan kejebak analisis kelamaan atau rencana kaku. Pakai siklus act, learn, adapt terus-menerus. Pakai thin slice buat belajar dari lapangan, kelola risiko sambil nari bareng path dependence. Rangkuman yang bagus banget, dan mungkin pesan paling penting dari bab 6 ini adalah ketiga pekerjaan ini tuh bukan ilmu sihir atau bakat khusus gitu loh. Oh iya, Iya, ini pendekatan praktis, kombinasi cara pikir sama praktek nyata yang bisa dipelajari, dilatih, dan diterapin sama siapa aja, termasuk Anda. Ini soal gimana kita secara sadar, terampil, dan berani ngadepin kompleksitas dunia nyata, bukan malah ngehindar. Buat Anda yang punya ambisi bikin perubahan besar, ini kerangka kerja yang kuat banget buat bantu wujudin ide jadi kenyataan. oke. Nah, setelah dengerin 3 pekerjaan ini, mungkin sekarang ada satu tantangan gede, satu masalah rumit, atau ide ambisius yang lagi Anda pikirin. Iya, bisa jadi. Coba deh luangin waktu bentar buat refleksi. Fokus ke pekerjaan pertama dulu aja. Gimana Anda bisa mulai pakai kacamata solusi menyeluruh buat masalah atau ide spesifik Anda itu. Coba bayangin, petain gitu. Apa aja sih balok Lego penting? Orang, kelompok, teknologi, sumber daya, proses, aturan yang wajib ada dan wajib nyambung biar solusi Anda nggak cuma bagus di kertas, tapi beneran jalan di dunia nyata. Cari lubangnya ya. Iya, cari potensi lubang atau missing link di ekosistem Anda sekarang. Ini bisa jadi langkah awal yang konkret dan mencerahkan buat eksplorasi Anda selanjutnya. Pertanyaan reflektif yang bagus banget buat memulai perjalanan menerapkan kerangka kerja ini. Sama alat baru buat naklukin tantangan-tantangan besar di depan Anda.